Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitria. Saya dari program studi Sistem Informasi Belanda Plus Universitas Pembangunan Jaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan RTM 3 dari mata kuliah Ethical Hacking, yaitu Penetration Testing menyeluruh pada sistem informasi, studi kasus, rumah sakit, XYZ. Langsung aja kita ke videonya. Oke, di sini saya sudah membuat slide presentasinya, yaitu penetration testing menyeluruh pada sistem informasi, studi kasus rumah sakit XYZ. Nah, latar belakang penetration testing. Mengapa sih sistem informasi rumah sakit XYZ itu perlu diuji secara hati-hati? Konteks rumah sakit XYZ yaitu mengandalkan layanan digital untuk data pasien, jadwal dokter, pembayaran daring, portal pasien, cloud, dan juga aplikasi mobile. Terus resiko utamanya itu adalah data rekam medis, identitas pasien, riwayat payment, dan data pegawai adalah aset yang sangat bernilai tinggi bagi rumah sakit tersebut. Risiko cyber dapat berdampak pada kerahasiaan data dan kontinuitas layanan. Nah, menurut saya pengujian harus tetap seimbang, yaitu cukup mendalam untuk menemukan celah, tetapi tidak mengganggu layanan klinis dari rumah sakit tersebut. Nah, di sini ada perencanaan awalnya, yaitu scoping dokumen. Pengujian dibatasi agar legal, aman, serta fokus pada aset yang relevan. Ruang lingkupnya yaitu web portal pasien, sistem penjadwalan, pembayaran daring, dashboard admin, API appointment atau billing, jaringan staff, cloud storage, mobile app, dan juga aspek manusia. Dan pengecualian dan juga batasan. Tidak mengubah data pasien, tidak memakai transaksi nyata, tidak menggunakan DOS flooding atau stress test, dan tidak mengambil password asli. Persetujuan. Untuk perencanaan awal atau scoping dokumen ini diperlukan izin tertulis, rules of engagement, daftar aset, jadwal pengujian, PIC teknis, serta mekanisme eskalasi jika ditemukan celah kritis. Pengujian dilakukan dengan izin tertulis hanya pada aset yang disetujui, tanpa tindakan destruktif. Nah, bukti temuan dianonimkan serta simulasi pasca eksploitasi hanya untuk verifikasi resiko, bukan mempertahankan akses nyata. Terus, di sini ada pengumpulan informasi, yaitu passive recon dan active recon untuk memahami permukaan serangan. Passive recon ini yaitu memeriksa domain atau subdomain, DNS, serta TLS, metadata dokumen publik, informasi aplikasi mobile, dan juga pola email staff tanpa menyentuh sistem langsung. Terus ada active recon yaitu setelah izin diberikan, pengujian memakai Nmap, OASP, ZAP, dan juga SSL Labs atau tes dan Burpswite Community dengan akun dummy. Nah, temuan awalnya itu permukaan serangan terbesar ada pada web, API, dan juga cloud. Red limit login belum konsisten, otorisasi appointment belum kuat, dan juga header keamanan belum lengkap. Kerentanan jaringan yaitu ada port publik relatif terbatas, tetapi layanan administratif atau dashboard pengembangan masih terlihat dari jaringan staff sehingga perlu pembatasan akses. Terus ada implementasi pengujian, yaitu rancangan pengujian disesuaikan dengan temuan di laporan final, yaitu ada social engineering, eksploitasi jaringan, eksploitasi web atau API, ada juga cloud dan juga mobile. Nah, social engineering ini simulasi awareness dilakukan secara etis. Hasilnya, sebagian staf masih belum seragam dalam melaporkan email mencurigakan. Eksploitasi jaringan yaitu uji segmentasi menunjukkan jaringan tamu cukup terpisah, tetapi akses dashboard internal dari jaringan staf masih terlalu luas. Sini ada juga eksploitasi web atau API. Temuan utama berupa bola atau IDOR pada detail appointment dan red limit login yang belum konsisten pada portal pasien atau API. Sini ada cloud dan juga mobile, yaitu object storage berisiko salah konfigurasi akses, sedangkan token mobile memiliki masa berlaku terlalu panjang dan tidak selalu invalid setelah logout. Nah, web diuji session dan juga validasi input, sedangkan staff diuji awareness social engineering. Nah, ini ada teknik pasca eksploitasi, yaitu dibahas sebagai analisis resiko, bukan panduan mempertahankan akses. Ada persistence, yaitu resiko muncul jika token atau akun tidak valid terlalu lama. Ada persistence, yaitu resiko muncul jika token atau akun tetap valid terlalu lama. Terus pada laporan saya, hal ini terlihat dari token mobile yang masih aktif pada skenario tertentu. Ada lateral movement, itu resiko terjadi jika satu segmen jaringan dapat menjangkau aset internal lain. Misalnya dashboard internal yang terlihat dan jaringan staff. Ada defense evasion atau deteksi, yaitu fokus saya adalah menilai apakah log alert dan juga perubahan konfigurasi cukup terlihat oleh tim IT jika ada aktivitas tidak wajar. Terus ada response insiden, yaitu rumah sakit perlu logging terpusat, korelasi alert, dan juga review akses berkala, serta playbook insiden juga latihan pemulihan backup. Nah, di sini saya memiliki analisis teoritis dua kode eksploitasi, yaitu pola rentan dijelaskan secara konseptual dan juga diarahkan ke mitigasi aman. Di sini ada SQL injection pada pencarian pasien, yaitu di mana input pengguna, input nama digabungkan langsung ke query tanpa validasi atau parameterisasi sehingga dapat dimanipulasi oleh penyerang. Nah, ini ada perbaikannya, yaitu dilakukan dengan prepared statement dan juga parameterized query, serta pisahkan data dari instruksi SQL dan juga validasi input dan batasi hak akses database. Terus yang kedua, ini ada IDOR atau bola. Pada detail appointment, di mana pengguna hanya dicek login tapi tidak dicek kepemilikan objek. Nah, aplikasi ini nggak punya
Nah, aplikasi ini nggak periksa apakah pengguna memiliki hak akses terhadap data appointment yang diminta. Penyerang bisa aja nih mengakses data orang lain dengan mengubah ID. Terus perbaikannya dilakukan dengan memeriksa relasi objek dan juga identitas serta penerapan RBAC atau ABAC. Di sini ya, perbaikan dilakukan dengan verifikasi kepemilikan atau otorisasi di sisi server, terus pastikan pengguna hanya dapat mengakses data miliknya sendiri, serta kembalikan 430 forbidden jika tidak memiliki hak akses. Oke, di sini laporan dan juga rekomendasi, yaitu solusi dipilih berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan operasional rumah sakit. Prioritas mitigasinya itu broken access control API, yaitu ownership check, RBAC atau ABAC, dan juga audit endpoint. Terus login belum kuat, solusinya yaitu red limit, MVA, dan juga proteksi credential stuffing. Terus ada cloud storage, yaitu private by default, review IM, enkripsi, dan juga logging access. Terus kalau dashboard internal itu ada segmentasi jaringan, VPN, allows, dan pemisahan of environment. Sini ada rencana implementasinya 0-30 hari, yaitu tutup akses publik, bucket police, MVA admin, dan juga red limit login. Terus 1-3 bulan yaitu ada audit API, segmentasi jaringan, logging, dan juga playbook incident. Terus 3-6 bulan ada secure SDLC, pantest berkala, awareness, laptop, dan juga audit kepatuhan. Oke, jadi kesimpulan analisis kerentanan yaitu ada 7 temuan awal, 1 kritis, 3 tinggi, dan juga 3 sedang. Terus ada 5 area risiko, yaitu API, cloud, dashboard, internal, autentikasi, dan juga manusia. Terus 3 arah perbaikan, yaitu ada teknis, proses, dan juga kesadaran SDM. Intinya keamanan di rumah sakit nggak cukup cuma dengan perangkat keamanan, tapi sistem itu perlu dikelola melalui kontrol akses, segmentasi jaringan, secure SDLC, monitoring, pelatihan pengguna, serta tata kelola data pasien. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.